tim itu Kita semua agenda kita bahas apa nih hari ini? ini mau bahas apa nih? Oke, Mau bro, bahas gue apa? buka dulu. Assalamualaikum, Ri. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi Bro wabarakatuh. Ari, dari Bro Blaga Pundit juga. Ini gue udah beberapa pekan terakhir udah ngebahas review dan prediksi serta outside dan inside dari Piala Dunia gitu kan. Gue juga butuh nih karena kehadiran lu, Ri, jadi gue juga butuh insight terbaru kan terkait lu sendiri. Gue kenal lu sebagai seorang yang antusias bola banget, ya nggak, Bib? Asik. Lumayan. Jadi penggemar nah MU itu nanti juga kita bisa kulik-kulik lebih dalam lah untuk selama 60 menit ke depan. By the way, gue jadi agak ghost bump nih, bro, dengan hasil semalam. nih? Ada apa dengan hasil Iya, semalam? akhirnya mampu membuktikan ke para haters, ya kan? Apa itu? Terlebih kepada siapa itu Siapa Thierry itu? Henry dan Zlatan Ibrahimovic, ya kan? Masih ada. Masih ada seorang GOAT, ya, seorang GOAT. Seperti gue setuju dengan apa yang lu bilang, Bib. Ronaldo ini kalau mau nurunin ego memang benar-benar play as a team. Nah, itu semalam tuh. Iya. Semalam. Ya. Sama juga dengan komentator bola juga bilang gitu semalam. Dia bilang, this is how Portugal play like we expected to watch. Katanya gitu, keren. Iya. Skor 5-0, Bib. 5-0. Gue komentarnya cuma, kenapa nggak dari awal gini gitu. Kenapa lu nggak dari awal gini? Lu gimana Bruno Fernandes dengan tenangnya lu ngasih operan, ya enggak? Yeah. Ronaldo nggak terlalu egois, Nuno Mendes dikasih kesempatan, ya kan? Bahwa betul. dari awal. Rafael juga bisa tuh. Iya. Ya Ronaldo sebenarnya bisa 4 gol sih kalau gue lihat ya. Kemarin kalau nggak salah ada salah satu free kick yang gue keren sih, kalau itu gol keren banget sih. Cuman sayangnya kiper Uzbek udah maju duluan, nutup ruang geraknya Ronaldo. Tapi ada yang gue nilai adalah gimana seorang Bruno turun egonya, dia nggak maksa untuk shoot langsung, dia ngasih lob pass ke Ronaldo yang masuk ke penalty box. Cuman sayangnya kiper Uzbek dia udah maju dulu. Kalau itu gol gue bilang ini keren banget sih. Asli. Memang seharusnya seperti itu kan, Bruno seperti di MU, bukan seperti bukan seperti Bruno di Portugal. Ari, gimana, Ri? Kacamata lu, analisis lu, Ri. Semalam Portugal, Ronaldo 2 gol membungkam para haters. Sebenarnya kalau menurut gua ya, di pertandingan pertama bukan karena Ronaldonya ego, tapi dia nggak dapat assist aja sebenarnya menurut gua. Oke, silakan. Menurut gua nggak dapat supply yang bagus aja sih menurut gua. Karena mau bagaimanapun ya, walaupun dia umur 41 tahun tetap akan berpengaruh kalau ke tim menurut gua. Iya, memang ada pengaruhnya dia. Akan berpengaruh. Buktinya dibuktikan dengan gol yang kedua di tendangan bebas sebenarnya. Tendangan bebas satu lagi ada golnya siapa ya? Yang kan pasti semua back akan tertuju ke satu orang. Udah, that's it. Dari dulu kan seperti itu kalau bintang. Ya, kayak misalkan yang golnya tendangan bebas itu kan orang taunya wah Ronaldo nendang nih. Gitu, ya kan? Terus yang kedua yang pas gol yang Rafael itu juga semua tertujunya ke mega bintang aja udah. Jadi sebenarnya sip. Itu yang menurut gue ya. Gitu. Nah, gue mau tarik nih, kalau kemarin itu Portugal bermain as a team, gue setuju. Tapi apakah itu karena salah satu faktornya memang ngelawan Uzbekistan, men? Gue nggak tahu nanti kalau mungkin ngelawan, Ekuador, Kolombia. Dan di fase knockout, Habib. Kalau gue bilang adalah Portugal kemarin bermain sebagai tim. Ya meskipun lawan Uzbekistan, tapi kelihatan Ronaldo mulai nge-blend, Bruno juga mulai nge-blend. Dia nggak maksa untuk nembak dengan posisi yang kalau menurut gue yang nggak mungkin gitu loh. Yang gue bilang kemarin bahwa Argentina kayaknya memberikan contoh kepada Ronaldo, memberikan example gimana caranya sebagai seorang striker. Jadi ketika Medina ngoper, Almada yang berdirinya persis seperti posisi Ronaldo, dia biarin bola itu lepas, kasih ke Messi, dengan gampang Messi sontek itu bola.
Akhirnya gol. Dan kejadian itu bisa terjadi ke Bruno Fernandes. Tapi waktu lawan Uzbekistan, dan ini bermain sebagai tim, dan gue bilang Martinez bisa memesikan Ronaldo. Di laga Uzbekistan adalah Martinez bisa memesikan Ronaldo. Dalam artian apa? Tim Portugal itu bergerak mendukung Ronaldo. Dan Ronaldo juga kasih kayak simbiosis mutualisme lah. Ronaldo juga berperan sebagai kapten dan juga dia bermain sebagai tim. Ya ini kelihatan waktu lawan Uzbekistan. Dan kalau lawan Kolombia mereka main kayak gitu lagi, gue yakin mereka pasti menang sih. Oke. Ari? Setuju. Jadi balik lagi ya, menurut gue namanya memang GOAT atau kita sebutnya memang pemain terbaik ya. Yang menurut gue wajar memang attention-nya memang harus ke situ gitu loh. Jadi dan skillnya menurut gue ya memang gak usah diragukan lagi. Tapi kalau misalkan kita bicara komposisi pemain ya di atas kertas ya sudah pasti harusnya Portugal menang. Tapi balik lagi, apakah dia mainnya seperti tim atau enggak? Karena seperti itu aja sebenarnya. Selama mereka enjoy dan bisa menerima attention-nya harus ke Ronaldo, ya udah. Memang begitu, emang harus begitu mainnya selama masih ada Ronaldo menurut gue. Oke, menarik. Nah, kemarin malam juga Ronaldo harus berhadapan antara perbedaan generasi. Ronaldo berumur 41 tahun, kemudian ada Fusanov yang terbilang masih muda. Sangat muda itu. Nah, yang akhirnya Ronaldo, gue nggak bilang angka 5 dengan gol 5, tapi gue lebih kepada 2 gol Ronaldo ini betul-betul miss daripada pengawasan seorang Fusanov yang dimana kita tahu Fusanov main di City tuh impresif banget. Nah, kalau Ari gimana ngeliat tuh Fusanov ini memang udah pantas belum sih dia bermain di level tertinggi, karena Ronaldo di usia 41 tahun, kemudian dia bermain di City, untuk Fusanov bermain di City, apakah sudah cocok nih? Atau memang belum pantas? Seperti apa? Menurut gua kalau pemain dikasih kesempatan main ya, apalagi bareng sama si mega bintang ini ya, menurut gua si pemain muda ini harus benar-benar istilahnya kesempatan tuh nggak bisa datang 2 kali juga sih sebenarnya gitu. Tapi untuk menjaga Ronaldo itu dengan kebobolan 2 gol, apakah itu pure kesalahan dari seorang Fusanov yang memang minim pengalaman atau memang keahlian daripada Ronaldo? Menurut gua kalau dari golnya dia ya, gua itu skill sih sebenarnya menurut gua. Ada tendensinya skill ya. Oke. Ya, menurut gua ya, karena kalau lihat positioning, kalau kita lihat gol keduanya ya, maksudnya dua golnya ya. Gol pertama itu hampir mirip loh sama yang dia lawan pertandingan pertama, cuma positioningnya kakinya bener. Oke. Ya, tapi kalau gol misalkan gol kedua itu juga pemain top udah tahu itu pasti akan, menurut gue ya, itu skill sih yang gol kedua. Karena itu placing pelan dan dia tahu akan ke arah mana nih gitu loh. Beda kalau mungkin ya, beda kalau dia berhadapan dengan Buffon. Mungkin beda cerita gitu. Tapi kalau ini ya beda sih. Tapi dulu tapi kalau waktu sama Buffon kan sampai Buffon sendiri apresiasi dengan gol saltonya. Iya. Ya itu oke, kalau itu ya. Masa-masa prime itu memang masa-masa prime ya, itu 2017 tuh kayaknya. 2019 ya. Iya. Masa-masa. Oke. Dari Habib gimana? Gua ngelihat adalah Pak Kusanov ini nggak bisa disalahin juga ya. Dari pelatih Cannavaro, ya kita tahu sebenarnya Cannavaro kan Catenaccio ya, cuman dia memaksa main 3-4-3. Sementara Kusanov berada di posisi bek kanan dengan tidak dibantu sama Karimov yang juga ada di kanan. Ganiev terlalu maju. Ketika Uzbekistan kena serang, dia nggak mundur ganti Kusanov. Abdullaev, ya gitulah, gitu kan. Sementara Ashurmatov juga nggak terlalu punya peran banyak. Jadi sebenarnya Kusanov nggak bisa disalahin juga, ya karena lu lawannya juga Ronaldo. Ronaldo. Dan lu berharap Kusanov tiba-tiba berubah jadi Maldini gitu, itu kan nggak mungkin juga. Jadi sebenarnya dari overall itu sebenarnya Kusanov bermain cukup, ya lumayan lah. Tapi emang nggak bisa disalahin 100% juga dari sisi Kusanov. Karena gue juga
gue melihat dari beberapa statement pundit yang akhirnya gue rangkumkan seperti ini, bahwasanya di sini kita melihat ada dua tim yang berbeda visi. Visi pertama di mana mereka berjuang untuk Piala Dunia, dan visi kedua mereka berjuang untuk mencari pengalaman. Itu memang hal yang berbeda dong antara Uzbekistan dengan Portugal. Ya, Uzbekistan this is the first time untuk masuk melangkahkan kaki di Piala Dunia. Ya, gue rasa bertahan saja atau mungkin bisa bermain dengan all out di di playgroup itu di babak grup, gua rasa itu sudah cukup. Mungkin Portugal punya giroh yang berbeda. Oke, gue ingin menarik segini. Kemarin gue melihat dari babak pertama sampai setengah babak itu Portugal bagus, tapi mulai di babak kedua dari start kick off sampai di akhir, pertahanan Portugal ini kelihatan sangat gua rasa rentan. Apakah memang itu skema atau memang Portugal ini belum solid secara tim untuk pertahanan? Kalau Mbak Habib gimana, bro? Gue sepakat sih, di lini pertahanan masih agak kurang, terutama di sisi back tengah ya. Renato Veiga itu masih sering miskomunikasi atau kurang dapat chemistry dengan Ruben Dias. Tapi mungkin sejalannya waktu gue yakin Ruben Dias juga bisa cover itu. Ruben Dias juga bisa ngasih istilahnya pengalaman atau pembelajaran lah ke Renato Veiga sebagai lini belakang. Yang gue takutkan adalah ketika Ruben Dias nanti absen, seperti laga pertama lawan Kongo, otomatis mereka cuma punya Thomas Araujo, ya kita nggak tahu. Kita udah tahu lah bagaimana dia main waktu lawan Kongo. Dan ini yang sebenarnya berbahaya. Sebenarnya masih ada beberapa nama, ada Gonzalo Inacio, ada Samu Costa. Seandainya Ruben Dias nggak bisa bermain atau perlu tandem yang pas sebagai pengganti Renato Veiga, gue akan lebih memilih Inacio sih sebagai duetnya Ruben Dias ya. Mungkin dengan dua back tengah ini Portugal bisa lebih solid, punya dua back yang tangguh, apalagi di kanan kiri lo ada Nuno Mendes ya. Di situ juga ada Joao Cancelo, di mana dua back ini bisa naik overlap. Dan lu butuh dua back tengah yang tangguh. Kalau misalnya lemah, dan ini bahaya nih, apalagi kalau nanti lu ketemu Prancis atau Argentina, ya udah wassalam. Oke, Ari, ketidakhadiran di Bruno Silva di babak pertama, gua rasa itu memang menjadi jawaban seperti kita melihat di edisi Piala Dunia 2006 ya, yang dimana Totti tidak main, Del Piero main, Totti nggak main. Nah, di sini apakah memang lu sepakat atau punya pandangan berbeda sama apa yang diaplikasikan oleh Roberto Martinez untuk akhirnya melakukan substitusi? Bruno Fernandes dimainkan dulu di awal atau Bruno Silva dimainkan di awal, tidak secara bersamaan seperti laga sebelumnya? Kayaknya memang menurut gue ya, Martinez itu memang masih meracik menurut gue sih. Kalau dibarengin gimana, kalau nggak tapi gue lebih suka sebenarnya kalau dibarengin sebenarnya. Kalau gue pribadi mainnya akan lebih menyeramkan kalau menurut gue. Cuma tadi kalau kita bicara balik lagi ke posisi defense-nya, ya benar. Gue tuh masih ngelihat Portugal ini kalau ketemu tim yang sekelas Prancis deh. Kalau kalian bisa lihat Prancis mainnya seperti apa, ya kan? Jujur ngeri, deg-degan juga ya, ngeri banget gitu. Memang kalau kita lihat dari positioningnya Portugal mulai dari tengah ke depan nggak usah diragukan karena banyak pemain bagus di situ. Ya, tapi begitu dia digempur Jerman, Prancis, wah, menurut gua itu beda cerita ya. Karena pemain-pemain di situ tuh kalau bisa dilihat, coba deh lihat mainnya Prancis lah. Ya ada Olise, ada Mbappe. Bib, kehadiran dari Joao Neves di bangku cadangan agar untuk bisa dimainkan, kira-kira siapa yang akan menjadi korban daripada Neves, Ruben Neves saat masuk, dan siapa yang akan ditarik keluar? Karena untuk melakukan holding midfielder di situ memang kita tahu Ruben Neves kuat banget. Kalau untuk Joao Neves dan Vitinha memang kreator. Nah di sini siapa yang mungkin akan dicabut sama Roberto Martinez? Gue tergantung ngelihat lawannya siapa ya, Portugal ya. Ketika lo butuh kreator yang lebih lincah, lebih gampang untuk masuk ke lini belakang lawan, Joao Neves mungkin akan duet dengan Ruben Neves. Tapi ketika lo lawan tim yang butuh seorang kreator seperti Andrea Pirlo karakternya atau Toni Kroos,
maka Vitinha yang cocok dan Ruben Neves yang akan jadi backup dari Vitinha. Dia sebagai anchorman, dia sebagai penyelamat lah atau sebagai bodyguard dari Vitinha. Dan nanti mungkin kalau gue bilang tergantung siapa lawannya ya. Dari Portugal itu sendiri. Ari, untuk Ruben Neves? Gua overall sih setuju sama Habib ya. Itu memang Vitinha itu juga bisa masuk menurut gue ya. Tapi overall analisanya Habib gue 100% sih setuju sih. Oke. Nah, jadi dalam hal ini memang starting line up tetap milik Juan Neves dan Vitinha. Ruben Neves menjadi opsi tambahan jika terjadi kebuntuan atau mungkin Portugal sudah untuk mengamankan skor ya. Jadi Ruben Neves harus dimasukkan. Oke, menarik bro. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang Husanov, pemain muda yang kembali lagi kita harus merelakan 2 kepergian pemain muda yang di edisi Piala Dunia kali ini terlalu awal untuk pergi. 1 sudah Arda Güler. Betul, dengan Arda Güler yang mau nggak mau, dengan gua lihat raut muka dan ekspresi wajah yang cukup menyakitkan. Kemudian Husanov meneteskan air mata. Nah, seberapa kejam nih bro, Bib, Ri, untuk di Piala Dunia kali ini terhadap pemain-pemain muda, itu 1. Dan pertanyaan kedua adalah, seberapa mereka akan mendapatkan peluang atau menit bermain atau juga mungkin mendapatkan pengalaman untuk bisa membuktikan diri di kancah dunia. Kalau dari lu gimana, Rik? Gini, kalau kita bicara ya, kalau Husanov dari Uzbek ya. Iya. Arda Güler mana Turki ya? Turki ya. Tapi dia mainnya kan di klub-klub besar ya. Iya. Husanov di City, Arda Güler Madrid ya. Madrid ya gitu. Dan dia masih muda, masih ada 4 tahun lah, 4 tahun mendatang gitu. Menurut gua selama dia masih memain di liga-liga top ini dan masih muda, mereka nggak usah khawatir sih menurut gua. Karena masih banyak kesempatan. Karena bagi gua kalau ngelihat sepak bola sekarang ya, konsistensi tuh penting, karena contohnya ya Sia 2 GOAT itu aja. Cuma mau siapa lagi yang mau tokoh yang ada di situ gitu loh. Pemain-pemain muda hanya bisa mencontoh mereka gitu loh. Karena pemain-pemain muda sekarang ada Güler, mau siapa, Lamine Yamal, Husanov, pemain-pemain muda itu semua cuma hanya untuk bisa konsistensi di level tertinggi aja. Kan yang apesnya adalah pemain-pemain yang lahirnya di era yang sama-sama 2 GOAT itu, ya itu aja. Bahaya. Nggak berkembang dong itu. Nggak berkembang, kasihan banget. Ya, sekarang udah nggak ada lagi. Ada Güler tuh bagus loh. Husanov tuh juga masih umur berapa. Karena menurut gue masih banyak kesempatan lah buat ini. Oke, dari belakang pundit, Bro Habib. Yuk, sebenarnya kalau untuk Husanov ya Piala Dunia sih sebenarnya buat dia sebagai ajang promosi lah, ya kan? Karena ya kita tahu lah Uzbekistan ada peluang juara berapa persen sih, gitu kan? Ya. Dan dia bukan istilahnya bukan kayak superstar juga di City dan juga Uzbekistan kan. Sementara untuk Arda Güler dan Kenan Yildiz dari Turki ini yang sebenarnya punya pengaruh besar nih. Kenapa? Karena dua bintang muda ini adalah wonderkid era sekarang, dan mereka bermain di klub yang bukan kecil ya. Güler di Madrid, Yildiz di Juventus. Yes. Ya. Kekalahan atau setidaknya nggak main bagus di Piala Dunia ini, dia bisa berpengaruh ke mental juga sih. Dan sekarang tugasnya adalah gimana mereka maintain mental mereka dengan penampilan yang sangat-sangat jelek di Piala Dunia ini, nggak berpengaruh ke permainan dia di klub. Iya, apalagi Turki 2 tahun kemudian akan menghadapi Piala Eropa, di mana pasti Güler sama Yildiz juga akan dipanggil lagi. Ya itu sih sebenarnya. Kalau aku sadar, gue rasa, ya udahlah kita kalah, namanya juga Uzbekistan gitu. Thank you bro. Itu kan kalau tadi pemain yang memang sudah bermain di klub besar. Nah kita juga pasti tentu punya nama, Desire Ndoi, terus kemudian Lamine Yamal.
Desire Doué, kemudian Yamin Yamal, kemudian ada Kenan Yildiz, kemudian ada Joao Neves yang di Portugal nih. Yang dimana kita udah sama-sama menyaksikan dalam satu musim terakhir itu trofi dimenangkan. Ya, PSG. Nah, pemain-pemain yang memang akhirnya mereka bisa mampu mencuri panggung nih di Piala Dunia kali ini, mungkin kita bisa sebut dengan hidden gem lah ya. Itu ada nama-nama yang mungkin bisa kita coba ulas sedikit, Bro Habib. Siapa itu? Selain daripada mungkin Endrick, Kubarsi, kalau mereka kan sudah ini. Tapi nanti kita ada pembahasan juga. Oke, mungkin dari Habib ada kacamata terkait memang pemain yang punya potensial. Potensial banyak ya. Pemain muda justru pasti banyak, tapi yang paling berpotensial. Gue kemarin sempat beberapa nama. Yang pertama ada Folarin Balogun dari US, Ayub Buadi dari Maroko, sama Ismail Saibari. Saibari langsung dapat efeknya ya ketika main bagus di Maroko. Dia udah resmi direkrut sama Bayern Munchen senilai 55 juta pound. 55 juta euro. Sementara Buadi memang masih ada di Lille, cuman dia jadi rebutan dari Liverpool, Arsenal, dan juga Real Madrid. Begitu juga sama Balogun, tapi kayaknya Balogun masih ada di Monaco. Belum ada kabar pasti dia akan kemana. Cuman Buadi ini jadi komoditi transfer yang benar-benar heboh. Begitu main bagus lawan Brasil, Liverpool sama Arsenal langsung kirim tim medisnya ke Los Angeles. Mereka langsung coba negosiasi dengan Lille, dengan agennya Buadi yang ada di sana. Ketika deal, langsung tes medis, langsung tanda tangan kontrak. Setelah Piala Dunia, Buadi bakal masuk ke baru. Ya ini yang luar biasa sih. Ya luar biasa. Oke, ini masih dalam radar tim-tim elit Eropa pasti untuk Buadi, karena sejauh ini memang menjadi permata di lapangan hijau ya. Ari, gimana pandangan lu pemain muda? Off cap. Kemute. Apa era gini? Pemain-pemain muda di Piala Dunia kan biasanya banyak talent yang akan nyari lah ya. Iya, biasanya kan banyak tuh yang ngangkat ke, ini bagus nih di Piala Dunia, ngangkat ke klub-klub besar gitu kan. Kalau gue masih melihat siapa pemain Brazil? Endrick ya? Ya ada Endrick. Ada Endrick. Yang pemain O'Reilly ya? Nico O'Reilly. Itu juga pemain-pemain muda yang bagus loh menurut gua. Cuma intinya balik lagi deh, mau siapapun pemain muda nanti yang jadi potensial di Piala Dunia dan masuk ke klub-klub besar, pesan-pesan kita semua please konsisten pas bro. Ya itu aja. Bib, oke. Iya. Bib, gue pengen melihat mungkin gue mengharapkan Maroko itu mampu untuk di fase grup. Di fase knockout. Yang dimana gue harapin banget itu berhadapan dengan Inggris. Gue pengen ngelihat nih duel lini tengah antara Anderson Elliott yang disebut dengan nominal transfer super wow dengan Buadi yang mungkin nilai transfernya gue bisa bilang ya belum sampai di kisaran 100 tapi akan menjadi. Nah, kira-kira gimana bro kalau jika kedua tim ini ketemu nih, Anderson Elliott dengan Buadi? Gue nggak akan melihat personalnya masing-masing. Gue akan melihat bagaimana duet mereka di lini tengah. Buadi dapat dukungan yang oke banget. Dia ada Brahim Diaz di kanan, ada El Ayounoui di posisi dia sebagai double pivot. Di depan masih ada Onahi, di kiri ada Belal El-Khanous. Tandemnya luar biasa. Sementara di Inggris, gue nggak mengecilkan Elliot Anderson. Declan Rice kemarin juga main bagus. Jude Bellingham juga bermain bagus ya waktu di laga pertama. Tapi ketika lawan Ghana, Jude Bellingham, Noni Madueke itu sering banget salah tukar posisi. Dan ini bikin Elliot Anderson ini nggak bisa mengkreasikan apa yang dia mau. Ya, ketika Jude Bellingham naik, seharusnya Noni Madueke turun. Ketika Madueke naik, Bellingham itu turun. Tapi kadang Bellingham sama Madueke dua-duanya naik, sama-sama ke sayap kanan, saling tabrakan. Anderson juga bingung, ini siapa yang mau dioper? Iya, sip. Nah, gini, gue lihat berarti dalam hal ini Elliot Anderson juga dan Buadi memiliki tipe cara bermain yang sama dong ya? Ya,
Ya. Nah, kalau untuk masalah pertahanan lo lebih cenderung ke siapa? Boadi atau Elliott? Gue akan cenderung ke Boadi sih. Kalau untuk penyerangan? Elliott Anderson mungkin lebih bagus karena penyerangan di Maroko lebih ke El Ahyanohi dibandingkan Boadi. Oke, menarik nih. Gue lempar untuk kalian berdua. Ari, gimana jika Elliott Anderson dan juga Boadi bermain dalam satu klub yang sama? Karena Elliott Anderson juga sedang menjadi radar tim-tim besar yang mungkin pada saat yang bersamaan akhirnya menjadi satu klub nih. Nah, Ri, gimana pandangan lu, Elliott Anderson? Ya. Harganya melangit. Iya, karena tadi lu bilang, Bib, lu tadi sebut memang Boadi juga menjadi incaran pemain klub besar Liverpool atau bukan tidak mungkin mereka akhirnya bermain dalam satu tim yang sama, dan itu apakah itu termasuk menjadi salah satu the best midfielder untuk youngster atau seperti apa, Ari? Tapi kalau gue udah personal ya, kalau gue memang lebih suka Elliott kalau gue dari cara mainnya. Oke. Kalau gue sangat suka Elliott gue. Anderson Elliott. Kalau ya gue suka. Jadi kalau misalkan ya jangan satu tim lah biar seru. Malah klub gede boleh. Malah satu tim yang keren. Biar karena itu menjadi kompetisi pemain-pemain. Bukan Boadi gue suka juga. Cuma kalau tipikal pribadi Elliott. Elliott ya. Oke. Iya. Edum. Gue bilang kalau misalnya jadi satu tim itu wah udahlah kasih aja pialanya ke mereka gitu. Untuk lini tengah ya, lini tengah keren banget. Iya udahlah, lu kayak bayangin dulu era Andrea Pirlo sama Gattuso, Seedorf gitu kan, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, ini dengan Boadi sama Elliott Anderson, gelandang serangnya udah enjoy aja udah gue serahin lini belakang malu, gue menyerang gitu. Iya sih, untuk pertahanan gue lihat itu efektif banget ya sayang. Iya efektif banget. Oke. Dan itu keren banget. Bentar ya. Wait a sec. Elliott Anderson. Oke. Gue ada satu nama yang mungkin ini masih berpeluang juga untuk masuk di fase knockout untuk di 3 terbaik ya. Luka Vuskovic dari Kroasia. Luka Vuskovic dari Kroasia. Iya. Belakang kalau main FM. Iya benar, back Selatan Hotspur. Tapi masa pencarian jati diri dia selama di Tottenham Hotspur justru memang batu terjal ya, dalam artian peminjaman sana sini. Nah ini lo lihat jika Kroasia mampu, apakah memang Vuskovic itu mampu untuk menjadi pelapis daripada back Kroasia atau seperti apa? Karena sebelumnya dia belum bermain. Ya, Luka Vuskovic ini masih sangat-sangat muda, 19 tahun ya. Kalau salah di Spurs, terus dia dipinjamin ke Hamburg. Dan dia punya catatan bagus loh di Hamburg. 28 kali menang, 6 gol. Wow. 1 assist. Ya, biasa. Seorang back ya. Franco Baresi aja nggak sampai segininya gitu. Dan dia kayaknya lu terlalu berlebihan deh buat Franco Baresi. Enggak maksudnya cetak gol kan dia gitu. Cuman gue memang sangat menyukai pemain ini, Vuskovic. Kalau gue main di FM 2026 dia salah satu pemain yang bakal gue beli berapapun itu harganya. Karena dengan tinggi hampir mencapai 2 meter ya. Yes, dia sangat. Ya, dia tinggi. Sangat ahli juga di bola-bola atas. Kalau corner kick itu enak banget. Mungkin dia cocok di Arsenal kali ya. Oke. Untuk skenario bola-bola matinya. Iya. Skenario bola-bola mati Arteta dong pasti. Betul. Cuman market value-nya lumayan tinggi juga, senilai 60 juta euro. Nggak tahu apakah Spurs mau dilepas atau enggak. Cuman kayaknya Spurs setelah ngelihat dia main di Hamburg yang kayak gitu kayaknya nggak bakal dilepas sih. Apalagi ada kemungkinan Mickey van der Ven ke Liverpool kan. Jika Kroasia harus tampil di fase knockout, dia bakal menjadi starting lineup atau memang masih sebagai pemanis bangku cadangan? Kemungkinan besar masih akan sebagai pemanis sih, kalau gue bilang. Karena di situ masih ada Guardiol dan Josko Guardiol. Nah, kira-kira Guardiol nih lebih akan menjadi lebih klop dengan menduetkan dengan Vuskovic atau seperti apa yang dilakukan sekarang? Karena hasilnya gue rasa
back dari Forasa sendiri pun kurang memberikan dampak yang positif, bro. Ya kemarin kalau nggak salah lawan sorry terakhir lawan Panama, Pongracek sama Sutalo agak kurang ya. Dan mungkin juga bisa nanti di babak knockout Dalik bisa juga kemungkinan turun Vuskovic, kemungkinan gantiin Pongracek atau Sutalo. Karena ya memang jelek banget sih dua orang nih. Beruntung lawannya Panama. Betul. Iya, gue juga menyaksikan itu. Nah, Ari, gue melihat lo memang cenderung banget ke Liga Inggris kan, lo punya atensi yang cukup sangat tinggi banget nih untuk ke Liga Inggris. Nah, pertanyaan gue seperti ini. Untuk pemain-pemain Inggris, bro, di Piala Dunia, khususnya pemain-pemain Inggris khususnya di Piala Dunia, banyak banget pemain-pemain muda yang ada di timnas Inggris. You can name it. Cuma pertanyaan begini, kenapa Thomas Tuchel tidak melakukan banyak rotasi terhadap pemain-pemain muda? Ada Kobbie Mainoo, jelas. Kobbie Mainoo, Nico O'Reilly kemarin akhirnya menjadi pemain cadangan, betul. Kemudian siapa lagi di sayap kanan itu banyak banget. Cuma memang gua rasa ya mungkin nanti ada penjelasan dari Habib seperti apa. Coba gue pengen tahu dari pandangan lu ada seperti apa, bro? Menurut gue ya sebenarnya pemain Inggris itu yang muda-muda tuh kebanyakan di midfielder menurut gue. Ya di lini tengah ya. Sebut Declan, Elliot, Bellingham, Jude sama siapa? Orang pemain MU yang Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo. Ya yang untuk pemain depannya oke lah. Cukup banyak lah, tapi yang di under 30 kan ya lumayan juga sih. Cuma kan tetap balik lagi ya. Harry Kane lah harus ada lah. Ya kan? Oke. Harry Kane harus ada lah. Tapi kalau bicara kenapa? Kena santet Harry Kane. Gua balik lagi, gua rasa Tuchel tuh memang masih ini ya, masih mencoba dengan kepedean dia memainkan formasi yang memang kemarin itu dia masih strict di situ. Karena ujungnya Inggrisnya ujung-ujungnya apa? Yang penting bola ke Harry Kane. Gimana caranya? Karena Bib, mungkin lu bisa menyambung. Ya sebenarnya balik lagi ke awal-awal gue bilang kenapa Thomas Tuchel nggak manggil Cole Palmer, Phil Foden. Ya inilah yang gue bilang ketika lu nggak ada pemain game changer yang bisa ngerubah posisi, ngerubah keadaan ketika lu lagi deadlock, ya ini jadinya. Madueke sering clash sama Bellingham di posisi kanan. Yang gue bilang tadi, ketika Bellingham naik harusnya Madueke turun. Begitu sebaliknya juga. Dan ini Bellingham naik, Madueke naik, lini tengah kosong. Gordon dia cuma pressing dan entah kemana dia kalau menyerang gue nggak tahu kemana. Gue ingin nambahin sedikit. Kemarin juga Gordon secara penampilan gue bisa bilang di sisi pertahanan itu kurang banget. Berapa kali dia kecolongan untuk sampai ke final third ya? Ya, gimana? Dan ketika lo kosong-kosong, nggak ada hasil sama sekali, lo harusnya segera berubah strategi, masukin pemain baru, masukin pemain fresh, yang stamina-nya lebih oke, supaya bisa ngasih efek yang gede. Tapi gue lihat pergantian pemain pertama itu baru di menit 64, Bukayo Saka masuk, dan itu baru cuma satu orang. Sementara lo butuh orang, itu pemain yang bisa ngedobrak lini belakang Ghana yang main defensif banget, 5 pemain dan mereka punya body balance, body contact yang luar biasa. Ya, dan ini Inggris nggak bisa lakuin apapun itu. Beruntungnya mereka di grup yang lebih ringan. Pertandingan berikutnya lawan Panama. Mereka kalah 1-0 pun Inggris tetap lolos. Menarik. Nah, begini. Gue juga ingin melihat sejauh apa nih pemain-pemain muda, kiprah pemain muda dalam mengangkat performa tim. Karena yang gue lihat di Spanyol itu sudah terbukti. Kehadiran Lamine Yamal menjadi angin segar buat untuk La Fuengirola. Kemudian kehadiran daripada Jamal Musiala, Nathaniel Brown, kemudian ada Undav, itu menjadi angin segar juga. João Neves di Portugal itu. Nah,
bisa nggak tim-tim yang memang memiliki potensi-potensi, gue bisa bilang ini berlian-berlian yang bisa untuk digunakan, itu belajar daripada tim-tim seperti ini atau memang mereka harus, oke, lu harus standby dulu, standby di bangku cadangan, seperti apa, Bib? Mungkin udah saatnya lu percaya sama pemain muda ya, karena di liga pun sekarang banyak pemain-pemain muda yang mulai bersinar. Ya kita lihat di MU ada Kobbie Mainoo, ya kan? Di Liverpool itu juga ada Florian Wirtz. Ya. Di Arsenal kita dulu ada Eze dan sebagainya. Ada beberapa nama, Noah Carey. Di PSG juga ada Neves dan sebagainya. Ini saatnya pemain muda bersinar. Dan mungkin era duel GOAT Ronaldo Messi udah selesai lah ya. Sekarang kalau gue bilang adalah era regenerasi pemain-pemain muda bersinar dan bakal rata. Ya mungkin akan muncul mungkin Mbappe, Haaland, tapi kayaknya nggak sehegemoni kayak Ronaldo Messi kan. Oke. Nah, Ari, seberapa harus pelatih-pelatih ini memang menaruh mereka, mempercayakan mereka pada pertandingan-pertandingan yang mungkin juga kita bisa bilang itu krusial? Trust itu juga sangat penting, tapi memang tim itu harus bisa ada pemain-pemain yang bisa ngimbangin ya. Karena kalau semua pemainnya kayak tadi balik lagi ke pernyataannya Belaga Pundit ini tadi ya, Habib ya. Thomas Tuchel. Namanya juga Belaga Pundit. Ya kan? Inggris tuh selalu untuk yang Piala Dunia sekarang ya, dia tidak membawa pemain-pemain yang game changer. Benar, gue setuju dengan. Tapi kalau kita bicara pemain muda, tetap harus ada faktor kepercayaan memang harus dimasukkan lah. Tapi tetap harus diimbangi dengan pemain-pemain yang memang senior yang mana gitu ya. Karena emang udah waktunya lah, sekarang udah waktunya selesai si GOAT 2 ini udahlah, ini udah era ini terakhir lah. Silakanlah untuk pemain-pemain muda tapi yang sudah selesai lah. Ini saatnya pemain-pemain muda yang memang bagus banget ya, dan kalau kita bicara pemain muda memang yang paling terlihat ini di bawah eranya Mbappe, Haaland ya. Ya, umurnya Lamine Yamal yang masih umur 18. Beknya tadi Kroasia yang Luka Vuskov, itu pemain-pemain yang masih umurnya masih under 22 semua ya. Gitu kan. Itu justru sangat menarik. Karena kayaknya di era sekarang ya, pemain-pemain masih di under 25 udah masuk banyak yang main ya. Kalau zaman dulu tuh nggak jarang gitu loh. Maksudnya ada cuma nggak sebanyak yang sekarang gitu. Menarik nih. Nah, Bib, ini faktor psikologik dari pelatih yang kita bisa bilang usia mereka yang sudah mungkin melewati beberapa edisi Piala Dunia, ada yang sampai di atas 50, mungkin sampai di era Marcelo Bielsa, seperti contohnya juga Carlo Ancelotti dan juga Thomas Tuchel, di mana berpengaruh nggak sih usia mereka ini dalam melihat pemain-pemain muda yang jauh di umurnya dengan mereka, atau mereka hanya melihat masih yang terdekat dengan mereka? Contoh Harry Kane masih dipercaya, contoh beberapa pemain-pemain yang sudah kita katakan seperti di Brazil, pemain-pemain yang sudah di atas 30 atau menjelang 30 atau di atas 30 masih dimainkan. Ini seperti apa, Bib? Pandangan lo? Kalau gue soalnya permasalahan di negara sama klub beda ya. Kalau klub lu bebas lah lu mau rekrut siapa aja. Tapi kalau negara lu harus sesuai dengan nationality-nya kan. Yes. Contoh sekarang Uruguay, kita nggak bisa salahin Bielsa juga dengan usianya udah tua. Mungkin dia akan kesulitan dengan kualitas Uruguay yang sekarang. Ya, Suarez dulu pernah bagus, ada Forlan, Ugarte, ya, Ugarte, Falcao, dan sekarang kita asing, ini siapa ya namanya ya? Paling tahu cuma Darwin Núñez, Valverde, Ugarte, dan ini juga terjadi di Brazil. Ancelotti juga nggak bisa menemukan bakat-bakat yang seperti minimal Neymar lah. Agak susah kan? Tiba-tiba nama Igor Thiago masuk, ya kan? Siapa nih Igor Thiago? Nah, tahan. Apa hal-hal seperti Igor itu Thiago, apakah juga berpengaruh nggak ke pemilihan skuad dalam hal starting 11? Contohnya karena masih di Brazil masih ada banyak opsi. Contoh Endrick, kemudian contoh Cunha, kemudian ada beberapa striker yang lain lagi yang memang bisa dipercaya masih terbilang muda. Tapi kenapa memang pemain-pemain yang sudah menjelang akhir karir ini masih dipercaya oleh pelatih-pelatih yang notabene sudah tidak muda lagi, memang di atas usia 50 bahkan 60?
Ya, ini balik lagi ke soal taktik ya. Mungkin mereka berpikir ada kondisi tertentu mereka harus main seperti ini ya. Kondisi itu mereka seperti ini. Cuman kadang miss. Contoh waktu lawan Brasil melawan Maroko. Ancelotti terpaksa memasang Ibanez di kanan karena dia pengen Douglas Santos naik ke kiri, bantu Vinicius Junior, bantu pergerakan Igor Thiago. Tapi ternyata blunder. Dimana Casemiro juga nggak bisa bergerak. Lucas Paqueta apalagi. Ditambah bahwa dia mainnya gila-gilaan, El Hayoni juga sama. Itu jelas kunci. Itu salah satunya. Dan Inggris juga sama. Mereka menang lawan Kroasia dengan berharap dengan cara yang sama bisa menang lawan Ghana dan ternyata salah. Gagal. Ghana ternyata lebih buas, lebih main body contact, lebih main pressing dan ini mematikan Inggris. Dan ini jadi pertanyaan, kalau Inggris melawan tim yang open seperti Prancis, apakah hasilnya sama atau Inggris justru lebih menang? Nah ini pertanyaan sebenarnya. Menarik sebenarnya. Menarik. Nah, nah ini juga gue sempat yang bertanyakan. Kalau memang Inggris bertemu dengan tim seperti itu, pertanyaan selanjutnya adalah kita sama-sama tahu bahwasanya youngster dari Inggris itu secara kualitas dengan Prancis itu berbeda. Ya. Jelas di bawah karena youngster Prancis itu sudah megang trofi Liga Champion. Which is mereka juga sudah bertemu dengan sudah pernah bermain dengan Mbappe bersama Mbappe sebelumnya dan memang juga sudah sampai di level tertinggi. Nah, pertanyaan gue seperti ini. Kalau jika memang nanti Inggris bertemu dengan tim yang memiliki setara atau mungkin lebih kuat, kira-kira pemain kunci itu akan menjadi milik youngster Inggris atau malah akan dibebankan kepada pemain tua? Ini untuk gimana, Rik? Pandangan lu, Rik? Itu mute bro. Mute lagi. Di mute. Tadi gimana pertanyaannya? Yang pemain Inggris ya? Kalau Inggris, ya kita masih fokus masalah Inggris karena tadi Habib menyinggung terkait Inggris nih kalau ketemu pemain yang open play dan memang kita lihat secara komposisi pemain itu luar biasa bagus. Nah, kita bisa bandingkan antara youngster Inggris dengan youngster tim lain. Contoh mungkin Prancis, Jerman, dan juga mungkin Brazil. Nah, ini akan seperti apa, bro? Apakah panggung ini menjadi youngster atau akan dikembalikan kepada pemain-pemain tua? Contoh masih ada Jordan Henderson di situ yang mungkin akan mengkomandoi. Johnston. Kalau gue bilang pada saat Inggris ketemu di situ agak menyayangkan kalau misalkan Tuchel memberikan youngster semua ya. Karena youngster tadi kan kita sempat sebut ya, youngsternya Prancis beda dengan youngsternya Inggris. Betul. Sangat beda. Dan pelatihnya Prancis udah ngangkat Piala Dunia sebagai pemain sama sebagai pelatih. Betul. Komplit ya. Itu valid. Valid dong, komplit. Jadi gua balik lagi kalau Inggris ketemu pemain yang tim yang open play, udahlah, tolonglah di mix lah. Karena pasti akan, menurut gue ya, begitu dia main open, udah selesai pemain tengah sampai belakang. Kalau dia nggak punya, memang nggak punya yang pemain-pemain yang senior. Menurut gue, karena gue ngelihat mainnya Prancis, ngeri cuy. Ngeri cuy. Bener. Asli itu. Lu nggak tahu itu. Bib, sejauh mana pengaruh pemain muda dalam hal melakukan serangan atau mungkin efektivitas juga melakukan gempuran-gempuran ke pertahanan lawan untuk di Inggris? Apakah memang ini harus dikombinasikan seperti apa yang tadi Bro Ari bilang itu dikombinasikan atau memang lebih cenderung dipercayakan kepada tim-tim muda dalam hal melakukan serangan-serangan cepat? Gue akan balik ke taktik Tuchel lagi ya. Kalau lo mau berharap dengan taktik cepat dan berharap Johnston akan ada di situ, lo akan sama dengan bunuh diri sih. Makanya Mark Guehi diturunkan di pertandingan kedua dengan berharap bisa karena tahu ya belakang. Karena tahu kan ya. Konza mungkin agak lebih nyaman dengan Guehi dibandingkan dengan Johnston. Dan Spence lebih bagus di situ dibandingkan kemarin siapa sih O'Reilly, karena O'Reilly terlalu masuk ke dalam. Dia main ke tengah. Ya. James dengan karakternya juga sama. Makanya tergantung taktik tuh, lu mau main seperti apa. Kalau lu mau main dengan cara yang lebih melebar, enggak narrow, mungkin lu bisa maksimalin sayap, tapi jangan mainkan Madueke sama Gordon di situ. Karena lu bakal mati itu dua orang itu kan. Bakal mati.
Makanya tergantung. Nah, berarti untuk taktik Tuchel seperti apa. Oke, untuk PR nanti Inggris di babak fase knockout, skema formasi akan menjadi PR atau memang akan tetap seperti apa yang dilakukan selama fase grup? Bip. Formasi akan tetap sama kemudian 4-2-3-1 berubah jadi 4-4-2. Ketika lo ada di sisi belakang, ketika lo lagi possession, formasi berubah jadi 4-4-2, di mana Harry Kane justru akan turun ke belakang dengan dua winger agak sedikit ke tengah, entah itu Madueke, Gordon atau Rashford, Bukayo Saka, dia akan ke tengah karena dua winger akan overlap dan Jude Bellingham yang akan maju, Harry Kane akan running from behind. Dan ini tugasnya Elliot Henderson untuk membaca siapa di antara mereka yang punya peluang lebih besar. Nah ini yang gue bilang, Bellingham sama Madueke sering salah, dan ini yang bingungkan Elliot Henderson sebenarnya. Makanya di Ghana nggak terlalu berhasil itu strateginya. Oke. Untuk pertandingan semalam itu gue rasa gue bisa bilang mungkin hal-hal yang bersifat non teknis itu kita kesampingkan dulu ya. Nanti akan menjadi isu-isu sendiri gitu. Tetapi memang betul formasi yang diterapkan oleh Thomas Tuchel sendiri itu tidak mampu atau belum mampu untuk yang namanya benar-benar membuat Harry Kane berada dalam posisi prime-nya untuk melakukan cetak skor di situ ya. Menurut lu gimana, Rik? Sebenarnya punya Harry Kane itu menurut gue ya tinggal copy aja apa yang Munchen mainin sih sebenarnya. Menurut gue ya gitu, karena ini Harry Kane tuh kan tipikal striker murni kan. Betul. Tipikal striker murni. Terus juga maksudnya Inggris tuh punya pemain-pemain tengah yang nggak kalah canggih loh menurut gue. Betul. Ada Bellingham, Elliot, Declan Rice yang memang di klubnya masing-masing menurut gue sangar-sangar juga. Oke. Mau balik lagi sih ya. Kalau kita bicara Inggris, masa prime-nya itu masanya sangat berbeda dengan eranya Gerrard dan kawan-kawan dibandingkan dengan era yang sekarang. Talentnya agak berbeda. Cuma balik lagi ya, penyakitnya Inggris menurut gue ya selalu begini nih penyakitnya Inggris nih. Selalu begini. Setelah pabrik. Oke, Habib. Ya, sepakat juga sama Ari bahwa lu harus mainin Harry Kane seperti di Munchen. Cuman masalahnya di Munchen itu Harry Kane bukan sebagai striker murni target man. Dia berubah menjadi deep lying forward atau hybrid striker, di mana dia sering akan mundur. Olise di kanan, Gnabry di kiri, dia akan langsung main ke tengah, cut inside. Jamal Musiala yang biasa di tengah, dia akan maju. Dan ini seharusnya dimainkan sama Inggris sebenarnya. Dan itu udah terjadi lawan Kroasia. Entah kenapa di Ghana nggak terjadi gitu. Oke, begini menarik. Beb, tadi lo singgung kalau memang di Harry Kane itu saat di Munchen itu mendapatkan memang servis yang bintang VIP nih, karena memang yang memberikan servis adalah Michael Olise, Serge Gnabry, which is di tengah ada Jamal Musiala. Nah, bagaimana dengan Inggris nih? Nah itu kan itu menjadi pertanyaan. Harusnya berarti menjadi pertanyaan seperti ini. Gordon, hey Rashford, hey pemain-pemain yang lain, lu bisa nggak nih seperti memang intelektualnya pemain-pemain Bayern Munchen? Gimana, Bib? Ya, kalau lu mau main seperti Bayern Munchen, ganti Madueke sama Bukayo Saka. Udah feeling sih gue. Ganti Anthony Gordon sama Marcus Rashford. Nah, sementara di tengah gelandang serang di Jerman ada Jamal Musiala, di Inggris juga ada Jude Bellingham, nggak beda jauh. Ganti wingernya aja. Cuma memang dari tipikal dua pemain itu ya bro, akhirnya memang perbedaan antara identitas pemain Inggris dengan identitas pemain Jerman itu menjadi salah satu key moment juga di mana akhirnya perbedaan Harry Kane di Munchen dengan Harry Kane di England itu berbeda jauh banget bro ya. Menarik, keren. Okay, so guys, I want to ask you some question like put the 3 names. Gue minta lo sebutkan 3 nama. Serius 3 nama dari POV lo, dari analisis lo, dari pandangan lo. Pemain muda yang akan benar-benar menjadi pionirnya, tokohnya, kemudian menjadi memang panggungnya dia untuk di Piala Dunia. Wah. Dari Luri.
Nggak harus juara, tapi minimal benar-benar dia pada saat dia keluar daripada Piala Dunia, dia walaupun kalah ataupun menang, dia benar-benar diingat menjadi dia pemain muda yang memang wajib untuk dibeli. Lori, bebas, siapapun lo bisa sebut. Gua pemain termuda. 3 nama. Lamine Yamal ya. Lamine Yamal, oke. Gua sangat menarik melihat dia di Piala Dunia walaupun gue bukan fans Barcelona ya, tapi ngeliat dia main ini orang oke loh. Kehadiran Yamal lawan Arab Saudi 1 gol. Ya. Berimpact banget. Banget. Selanjutnya 3 nama. Yang kita sebut siapa? Ayoub Bouadi ya. Ayoub Bouadi. Itu juga. Memang belum terkenal Yamal ya, tapi itu nggak terkenal Yamal. Tapi tolonglah itu bagus. Sama itu tadi back 19 tahun. Backnya lagi dipinjemin ke Hamburg. Voskovic. Itu salah satu back yang menurut gua era-eranya tahun 90-an ya. Tinggi, gede. Sangat keras, bisa cetak gol. Oke. Gue senang nih dengan back-back yang muncul kayak gini nih di era-era. Nah, pertanyaan buat lo. Ini Voskovic ini untuk di Piala Dunia wajib diturunkan sisa pertandingan atau memang hanya untuk menganalisis dulu nih Piala Dunia seperti apa, kemudian nanti di mentoring lagi selama bermain di liga? Kalau gue sih memang melihat dia masih menganalisis ya, karena balik lagi dia belum umur mudanya dia beda dengan umur mudanya Yamal sekarang. Yamal mainnya udah di top level soalnya. Gitu. Jadi kayaknya pelatih juga masih melihat, kecuali kalau timnya lagi menang besar mungkin dia dimasukin jadi itu mungkin. Gitu loh. Oke. Karena dulu pun kalau kita lihat R9 di tahun 94 juga dia masih muda kan, jarang diturunin juga. Betul. Bahkan menurut gue itu tukang gosok sepatunya Romario waktu itu kan. ya 94 ya. 94. Dia belum ke Barcelona loh 94. Belum. Oke. Sebelum ke Habib, mungkin attitude dan gratitude kemudian mental seperti itu pemain-pemain muda sekarang itu jarang ada miliki ya. Iya. Nah, itu gimana, Rek? Kita bicara attitude ya. Yes. Attitude mental seorang pemain muda kepada pemain senior. Wah, agak berbeda ya. Dibandingkan era-era dulu ya, jauh banget sih. Dulu nggak ada tuh pemain muda yang ngecengin pemain tua, nggak ada sih. Yes. Nggak ada sih. Nggak ada. Diajar loh. Sekalipun pemain muda itu benar-benar hebat ya, gue bilang hebat ya. Benar-benar hebat. Dia nggak. Tapi respect itu ditaruh di atas kepala ya. Betul, penting. Ya, oke. Itu nggak tahu ya. Kayaknya memang menurut gue ini bukan hanya terjadi di sepak bola sih ya, tapi kayaknya hampir di seluruh cabang olahraga. Kayaknya faktor respect tuh emang udah agak berbeda aja sih sekarang. Banyak faktor lah mempengaruhi daripada. Banyak faktor sih menurut gua. Mentalnya beda sih. Sip. Thank you Ari. Nah Habib, lo 3 nama yang akan benar-benar mencuri panggung daripada Piala Dunia. 3 aja nih, gue punya banyak soalnya. 3 yang lo saring. Aduh, banyak banget lagi. Oke, lu bisa sebutin beberapa yang lu menjadi analisis lu, tapi gua butuh lu ambil 3 untuk lo taruh menjadi gitu. Tapi sebutin aja yang memang menjadi hidden gemnya pemain gini. Iya, kalau hidden gem gue sebutin ada Valorant Bolagun, ada Luka Voskovic, ada Royan dari Brasil, ada Ryan Cherki dari Prancis, ada Ayoub Bouadi. Ryan Cherki. Ada Ismail Sayurbari juga dari Maroko, ya. Oke, tahan Bib. Sebelum ke situ, sebelum lanjutin. Ryan Cherki, pemain yang ngehack, nyeleneh, tapi skillful ya, Ryan Cherki ya. Tapi baru 20 tahun. Tapi Ryan Cherki lu harus sadar bosnya di Prancis it's not only you. Yeah. Oke, di situ ada Olise segala macam yang kalau lu bicara masalah skill, I think like ya udahlah, kayak lanjutin. Dia kayaknya seneng aja tuh. Ada banyak sih. Gua di Argentina ada Nico Paz, ada Valentin Barco. Ya, cuman kalau suruh 3,
Aduh, susah juga ya. 3 siapa ya? Oke. Cuman ada Kira-kira Meka, kira-kira. ada Nathan Yang Harton. sejauh ini dan bakal menjadi. Gue sebenarnya bukan ini, gue cuman penasaran apakah dia akan jadi the next-nya atau enggak. Yang pertama itu Valentin Barco dari Argentina. Oke. Sayang dia belum main ya. Cuman kalau dia bakal berkembang ini, gue rasa dia akan seperti Enzo Fernandez yang bakal lebih dahsyat sih. Pertama itu Valentin Barco. Valentin Barco. Kedua Nico Paz. Ya kita tahu ya, dia bisa Monaco ke Liga Champions. Betul, setuju. Ya. Sama yang ketiga, aku penasaran dengan sosok yang bernama Ryan dari Brasil. Ryan, oke. Dia baru gabung ke Bournemouth di Januari, tapi dia udah cetak kalau nggak salah 5 gol apa ya? 5 gol, 2 assist, luar biasa di Bournemouth di Liga Inggris loh. Ryan, gue penasaran sih akan seperti apa dia gitu loh. Itu 3 nama yang itu 3 nama tadi ada Ryan, ada Barco, ada Nico Paz. Kalau untuk yang sudah bermain 3 nama. 3 nama udah bermain, ya satu Boadi pasti itu favorit gue. Oke. Yang kedua, kayaknya ada yang pindah hati nih dari sebelumnya ini. Boadi itu favorit gue. Yang kedua Folarin Balogun. Yang ketiga gue akan pilih Ryan Cherki sih. Ryan Cherki, sip. Nah, di antara ketiga tersebut yang memang the most favorite dari lo? Pasti Boadi. Ya. Boadi. Nah, oke, thank you Habib Ari. Oke. Terakhir ya, kira-kira ada real nggak? Gue sih nggak berbicara masalah ini tentang belief atau keyakinan masing-masing, tapi gue ingin melihat yang lagi rame sekarang, faktor non teknis dengan kemandulannya seorang Harry Kane di lapangan. Nah ini menarik bro, ini menarik. Singkat aja Habib dulu. Non teknisnya adalah didukun santai. Gue bukan orang yang percaya itu lah, cuman ya itu kayak momen. Gue percaya bahwa kesalahan taktik Tuchel itu yang berpengaruh. Kenapa? Karena Harry Kane seperti yang kita bilang tadi harus di-maintain seperti ketika dia main di Bayern Munchen. Dimanjain, dia punya playmaking sama vision yang bagus, ya itu lu manfaatin. Dan saya nggak dimanfaatin di lawan Ghana ini. Oke, thank you Bib. Ari? Setuju, sekelas Harry Kane yang kita lihat dulu di Hotspur ya. Di Hotspur kayak apa, terus dia tiba-tiba mau pindah ke Munchen dengan gayanya Munchen, kanan kiri winger apa segala macam, udah sih tolong Tuchel lo mainin Bellingham sama Rashford yang memang biasa gocak-gocek oper, selesai udah. Karena kita lihat Ken tuh itu striker jago cuy, bener. Jago. Cuma masalahnya lama main di Hotspur aja nih, jadi pelayanannya kurang kan. Betul. Oke, Bro Habib, Bro Ari, thank you banget. Ini juga menjawab dari banyak spekulasi atau di luar sana tentang mengaitkan antara kegagalan Inggris mencuri skor atau mendapatkan poin di melawan Ghana itu mengaitkan dengan faktor non teknis yang di sini kita katakan bahwasanya sepak bola itu tidak sama sekali tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat kepercayaan. Sepak bola itu bermain dengan data dan bermain dengan peluang. Jadi kita tidak usah terlalu mengambil pusing dengan apa yang dilakukan oleh oknum-oknum di luar sana ya, karena memang sejatinya bukan oknum si A, si B, melainkan Ghana bermain sangat bagus dan Inggris bermain bagus tapi kurang optimal. Mungkin itu kata-kata ya untuk teman-teman luar sana berpikir. Gue thank you banget Bro Ari atas kehadiran lo. Lah, dia udah left ya. Oke, udah habis baterainya. Bro Belaga Pundit, Bro Habib, thank you banget. Nanti sampaikan salam gue ke Bro Ari. Thank you so much. Kita bahas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.